Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua ya. Semoga kita tetap dikaruniai kesehatan, sehat walafiat, hingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentunya belajar ya, buat anak-anak murid, untuk anak-anak didik. Semoga tetap semangat belajar walaupun kita dalam kondisi PPKM ya. Tapi jangan sampai itu merubah semangat kita untuk belajar. Baik, untuk kelas 7 kemarin, pembahasan yang kemarin tentang toharoh ya, bersuci. Apa itu bersuci, pengertiannya toharoh, kemudian bagaimana cara bersuci, kemudian masuk macam-macam najis ya kemarin. Ada 3, ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh ya. Dan kemudian cara mensucikannya bagaimana. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk pembahasan tentang hadas ya. Apa itu hadas, bedanya dengan najis itu apa sih, kemudian cara mensucikannya bagaimana gitu ya. Untuk hadas secara bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Jadi hadas itu bukan berbentuk ya, tapi suatu perkara yang menjadikan orang tersebut tidak suci ya, tidak dalam keadaan suci menurut agama. Oke. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci walaupun orang tersebut titik dengan kondisi anggota badan seseorang yang bersalatnya dan ibadahnya yang lain tidak diterima oleh Allah. Jadi ada suatu hal atau ada suatu sebab yang menjadikan dia tidak suci ya, tidak dalam keadaan suci. Nah, seseorang yang jadi hadas itu keadaan seseorang ya yang menyebabkan dia tidak suci, tidak tidak sah untuk melakukan sholat atau ibadah lainnya ya. Nah, baik, ada hadas kecil dan ada hadas besar, gitu ya. Seseorang yang sedang berhadas apabila akan melakukan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Hadas dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar ya. Masuk di pembahasan hadas kecil ya. Hadas kecil yaitu suatu hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum itu cukup ya. Seorang yang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan suatu dari 2 lubang, yaitu zubur atau kubul. Jadi bagian pembuangan manusia, jalan depan atau jalan belakang, paham ya, itu dikategorikan dalam hadas kecil ya. Menyentuh kemaluan tanpa alas tidur, nyenyak tanpa alas, kemudian tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai termasuk sebab seseorang berhadas kecil. Jadi kalau kalian duduk terus tidur itu tanpa beralas, misalnya kalian kan gak sadar tuh, tidur itu kalian sudah berhadas ya, wudhu kalian batal. Kemudian masuk tata cara berwudu ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas kecil ialah yang pertama, karena keluar sesuatu dari 2 lubang. Sesuatu itu baik itu kentut, baik itu kotoran ya. Itu. Kemudian yang kedua, karena hilangnya akal disebabkan karena mabuk, itu jadi orang kalau mabuk itu udah berhadas ya. Kemudian yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalangnya. Jadi kalian kalau misalnya bersentuhan nih, laki sama perempuan, keadaan kalian berwudu, bersentuhan, nah itu batal ya. Nah itu bisa dikategorikan hadas kecil ya. Jadi kalian harus berwudu lagi ketika akan menjalankan suatu ibadah, baik itu sholat dan ibadah lainnya ya. Kemudian yang keempat,
karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Jadi kalau kalian menyentuh kemaluan kalian sendiri atau menyentuh kemaluan orang itu tanpa menggunakan alas ya, itu wudhu kalian batal ya. Walaupun kalian misalnya habis mandi ya itu wudhu, terus kok nggak sengaja tangan kalian menyentuh kemaluan kalian, nah itu batal ya wudhunya ya. Kalian sudah dikategorikan masuk dalam hadas kecil. Nah, kemudian cara mensucikannya yaitu wudhu ya. Wudhu itu masuk nanti, pembahasan nanti. Tinja juga nanti. Nah, kita masuk dulu hadas besar ya. Nah, hadas besar itu seperti apa? Baik, hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar ya. Hadas besar itu jadi cara mensucikannya kita harus melakukan mandi besar atau mandi wajib ya. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabat. Apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air, mandi janabat bisa diganti dengan tayamum. Gitu ya. Baik, apa saja yang menyebabkan seorang itu berhadas besar? Yang pertama sperma ya, mengeluarkan sperma. Kemudian yang kedua bersetubuh ya, tidak terjadinya pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan meskipun tidak mengeluarkan sperma, itu sudah berhadas ya kalian ya. Kemudian yang ketiga haid, ini bagi perempuan ketika halangan itu disebut haid ya. Kemudian yang keempat itu nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, jadi itu juga termasuk hadas besar ya. Kemudian masuk ke, jadi itu ya yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Hadas besar itu suatu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab-sebab tertentu, yaitu diantaranya mengeluarkan sperma, bersetubuh, haid, nifas itu ya. Itu termasuk hadas-hadas besar, dan cara mensucikannya kita harus mandi wajib ya. Beda dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil kita cuman berwudu dan tayamum itu sudah cukup. Baik, kemudian masuk tata cara alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci ini masuk di ini beda ya bukunya ya. Berwudu alat ini saja. Alat-alat bersuci yaitu dipergunakan, alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam, yaitu air dan bukan air seperti batu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5 macam ya air ya. Yang pertama ada air mutlak atau air mutahhir, suci mensucikan, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan suatu benda lain dan tidak terkena najis, itu air mutlak ya. Kemudian yang kedua air makruh, air musyammas atau air makruh ya, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi. Jadi air musyammas itu air yang kepanasan, misalnya di bak gitu terus terkena panas. Nah, airnya itu ketika kita sentuh itu airnya panas. Nah, itu masuk dalam kategori air makruh ya, air musyammas. Kemudian air yang ketiga air thahir ghairu mutahhir. Air ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan ya. Seperti apa itu air yang suci tapi tidak mensucikan? Air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau. Contohnya air kopi. Nah, itu suci tapi tidak mensucikan ya.
misalnya kalian mau wudhu nggak ada air, adanya kopi ya, itu air itu suci tapi tidak mensucikan gitu ya. Kemudian yang kedua air buah-buahan, nah itu air yang suci tapi tidak mensucikan, misalnya jus apel gitu ya, itu suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang keempat yaitu air mustakmal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula. Jadi air mustakmal itu air suci tapi sedikit ya, jumlahnya kurang dari 2 kula, sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, misalnya air wudhu dari keran gitu ya. Nah itu di bawahnya kita tampung di ember gitu. Nah di atasnya pas kita buka keran kita gunakan buat wudhu. Nah selesai wudhu, air yang di bak itu udah dihukumi mustakmal ya, karena sudah kita gunakan untuk berwudhu ya. Itu jadi mustakmal, tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci ya, karena tidak mensucikan. Kemudian yang kelima air mutanajis atau air yang bernajis ya, yaitu yang tadinya suci kurang 2 kula tetapi kena najis dan telah berubah salah satunya sifat bau, rasa, dan warnanya. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum dan tidak boleh untuk bersuci ya. Contohnya seperti apa? Misalnya gini, ada air satu timba ya, kurang dari 2 kula. 2 kula itu ukuran Arab ya, 2 kula. Kalau dalam liternya itu mungkin lebih dari berapa ya, 2 kula itu bak yang berukuran 1 meter kali 80 cm. 80 cm itu tingginya, dan panjang lebarnya itu 1 meter 1 meter ya. Itu kalau penuh, nah itu ukurannya 2 kula. Nah kalau misalnya airnya kurang dari 2 kula, itu kalau terkena najis itu dihukumi dengan air mutan najis ya. Itu tidak bisa untuk bersuci ya, karena sudah terkena najis. Kemudian masuk ke syarat-syarat bersuci dari kotoran atau istinja. Istinja menurut bahasa terlepas atau selamat, sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Bersih istinja dengan air, dan apabila tidak ada air maka boleh dengan benda padat seperti batu, kayu, daun, kertas, dan sebagainya gitu ya. Istinja itu bersuci setelah kita mengeluarkan hadas besar ya, mengeluarkan kotoran ya, air besar, buang air besar, itu kita istinja itu boleh. Dan syarat-syarat istinja dengan batu atau benda kasar itu yang pertama, batu atau benda itu kasat atau keras ya. Jadi yang kita gunakan nggak boleh batu yang lembek yang mungkin halus gitu ya, itu nggak boleh. Yang batunya harus kasar ya, keras ya, kasat, jadi bisa mengorek, bisa membersihkan secara bersih. Kemudian batu atau benda itu tidak dihormati seperti bahan makan atau batu masjid. Jadi batu itu batu di pinggir jalan atau batu kali ya, jangan batu yang digunakan untuk hiasan, itu jangan ya. Kemudian yang ketiga, diusap sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Jadi batunya diusap di bagian pembuangan itu, di dubur kalian ketika istinja ya, digosok-gosokkan 3 kali. Kemudian najis yang dibersihkan belum sampai kering. Nah, jadi istinja itu syaratnya najisnya itu belum sampai kering ya. Kalau misalnya udah kering itu tidak bisa ya, jadi syarat-syarat istinja ini, kalau pakai batu, kotoran yang yang masih menempel itu belum kering ya. Kemudian najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya. Jadi yang namanya kita istinja itu kan membersihkan bagian pembuangan kotoran ya. Jadi najis itu
yang kita bersihkan najis yang berada di sekitaran lubang kotoran itu. Kemudian najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Itu ya. Kemudian adab buang air. Yang kedua, adab buang air mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC ya. Jadi kita mau buang air itu ada adabnya ya, ada etika atau ada adab atau tata cara kita ketika mau buang air ya. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri dulu sebelum masuk WC. Kemudian pada waktu masuk WC membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Nah, itu kemudian mendahulukan kaki kanan ketika keluar WC ya. Ketika setelah selesai membuang hajat kita keluar WC itu menggunakan kaki kanan ya. Pada waktu keluar WC membaca doa Ghufranakal hamdulillahillazi adhaba anil ada wa afani gitu ya. Pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki biar nggak kotor ya. Kemudian istinja hendaknya menggunakan tangan kiri ya, untuk membersihkan tuh cebok itu sebaiknya menggunakan tangan kiri ya. Kalau tangan kanan itu kan buat makan, jadi kita menggunakan tangan kiri ya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang dilarang sewaktu buang air. Nah, dalam adab-adabnya ketika buang air itu ada sesuatu perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika buang air. Yang pertama, buang air di tempat terbuka itu nggak boleh ya, karena sangat mengganggu umum mungkin ya. Kok itu buang air di sana gitu, itu sangat mengganggu ya. Siapa tahu nanti kotorannya keinjak atau gimana ya. Kemudian yang kedua, buang air di air yang tenang. Nah, kita buang air di air misalnya di kolam, air itu kan tidak mengalir. Nah, itu tidak boleh buang air di situ ya, karena kotoran kita nanti akan mengenang di situ dan akan menjadikan air itu tercemar ya. Kalau mau buang air di air itu carilah air yang mengalir seperti di sungai atau kali ya. Kemudian buang air di lubang-lubang. Nah, buang air di lubang-lubang itu tidak boleh ya, karena lubang tersebut kemungkinan besar lubang dari atau sarang dari hewan ya. Jadi kita sebagai makhluk sama-sama makhluk ciptaan Allah tetap menghormati mereka ya. Jangan pula nanti ada lubang, buang air di sini saja. Nah, itu nanti sangat mengganggu makhluk lainnya ya, seperti mungkin semut atau tikus dan sebagainya ya. Kemudian buang air di tempat yang mengganggu orang lain itu nggak boleh, yang jelas. Buang air di pohon yang sedang berbuah, nah itu juga nggak boleh ya. Misalnya buah jeruk, itu lagi berbuah, kita kencing di bawahnya, itu nggak boleh ya. Kemudian bercakap-cakap sewaktu buang air kecil. Nah, ini nggak boleh juga ya. Kalau misalnya buang air kecil atau buang air besar, kita tidak boleh berbicara atau ngobrol sama temennya ya. Misalnya temannya di toilet sebelah, gimana bro, tadi mancing di mana gitu. Nah, itu nggak boleh ya, kita ngobrol itu nggak boleh. Kalau bisa ketika kita buang hajat kita diam ya, diam, tidak tidak bercakap-cakap. Kemudian menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi ketika buang air atau buang hajat kita tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat ya, itu tidak sopan ya. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran ya. Adab yang terakhir ketika kita ketika kita berbuang hajat itu tidak boleh membaca Al-Quran ya, ayat suci, walaupun itu kita hafal itu nggak boleh ya. Kemudian tata cara bersuci. Nah, tata cara bersuci ini yang pertama ada wudhu ya. Wudhu, tata caranya berwudhu bagaimana? Yang pertama ada niat, kemudian niatnya itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala ya. Nanti Bapak tampilkan di layar niatnya. Kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan, disyariatkan untuk menyela-nyela jari jemari dengan tangan kedua kaki dan kaki ketika berwudu ya.
Kemudian mendadah atau berkumur-kumur, kemudian membasuh wajah, kemudian yang kelima membasuh kedua tangan kanan sampai siku ya, sampai siku membasuhnya. Kemudian mengusap bagian kepala, mengusap dengan air bagian rambutnya ya, bagian kepala. Kemudian membasuh telinganya, membasuhnya dari gini ya, set 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 gitu ya. Oke. Yang kemudian yang selanjutnya at-tertib, membasuh anggota wudhu satu demi satu dengan urutan yang sebagaimana Allah Rasul perintahkan ya, harus tertib ya, tidak boleh misalnya yang pertama kumur dulu habis itu langsung basuh kaki ya, itu nggak boleh ya. Urutannya yang pertama berkumur, kemudian membersihkan hidung, kemudian membasuh muka sambil membaca niat nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala ya. Kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian rambut ya, sebagian kulit kepala, kemudian membasuh telinga, dan yang terakhir membasuh kaki ya, masing-masing jumlahnya 3 kali ya. Yang kemudian al-muwallad, berkesinambungan dalam wudhu sampai selesai, tidak berhenti atau terputus, yaitu seseorang melakukan gerakan-gerakan wudhu secara berkesinambungan. Usai dari satu gerakan wudhu langsung diikuti dengan gerakan wudhu berikutnya sebelum kering bagian tubuh yang baru saja dibasuh ya. Nah kemudian setelah berwudhu kita membaca doa. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu ya, setelah wudhu kita membaca doa itu. Kemudian untuk selanjutnya tata cara bersuci yang kedua yaitu mandi ya. Nah ini untuk menghilangkan hadas besar ya, seperti haid, mengeluarkan sperma itu ya, mimpi basah itu ya. Adapun tata cara mandi wajib sebagai berikut. Mandi wajib dimulai dengan membersihkan kemaluannya dan kotoran yang ada di sekitarnya. Dibersihkan dulu ya, kemudian membaca bismillah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar. Nah itu usla li rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Jadi itu ya niatnya ketika mandi besar ya. Nawaitu usla li rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Kemudian dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan masing-masing 3 kali, dan cara membasuhnya dengan mengguyur kedua telapak tangan itu dengan air yang diambil dengan gayung, bukan dengan mencelupkan kedua tangan ya ke dalam air. Kemudian setelah itu berwudu sebagaimana cara berwudu untuk salat. Kemudian mengguyurkan air dimulai dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh, dan menyilang-nyilangkan air jari tangan ke sela-sela rambut kepala, disilang-silangkan gini ya biar kulit kepalanya terkena air semua, jenggot, kumis juga. Kemudian bila diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, karena itu siraman air itu harus pula dibantu dengan jari jemari tangan yang mengantarkan air itu ke bagian tubuh yang paling tersembunyi sekalipun. Tetapi menyela pangkal rambut hanya khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan cukup dengan mengguyurkan pada kepala 3 kali guyuran. Soalnya kalau rambut cewek itu kan panjang ya, rambut cewek itu panjang. Jadi kalau cewek itu cukup mengguyurkan air 3 kali di 3 kali gayung ya di bagian rambutnya. Kemudian menggosoknya, tapi jangan mengurai membuka rambutnya yang dikepang ya. Kemudian membasuh atau menggosok badan dengan tangan sampai 3 kali, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, serta muwalat. Muwalat itu tadi ya, berkesinambungan. Jadi setelah melakukan membasuh tangan langsung yang lainnya ya, yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan. Jadi itu ya tata cara untuk mandi. Kemudian yang ketiga tata cara bersuci yaitu ada tayamum ya. Jadi tata cara bersuci itu ada wudu, mandi, dan tayamum ya. Nah tata cara tayamum bagaimana? Nomor 3 tayamum. Yang pertama membaca basmalah dan niat. Nah,
sebelum masuk ke pembahasan tayamum itu udah pada paham belum tayamum itu apa? Jadi tayamum itu bersuci dengan menggunakan dengan menggunakan debu ya, debu halus yang menempel di dinding gitu ya. Yang pertama membaca bismillah dan berniat nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala ya. Kemudian memukulkan atau menepukkan kedua tangan ke permukaan tanah yang dengan sekali tepukan. Jadi tangan gini kita tampilkan di tanah gitu ya, tampilkan di tanah, kemudian sekali, kemudian kita goyang kayak gini ya 2 kali ya, biar debu yang kasar itu rontok. Kemudian setelah itu mengusap ke anggota bagian tayamum ya. Yang pertama yaitu mengusap ke wajah dan kedua tangan sampai pergelangan. Nah, kemudian tertib dalam tayamum yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan ya. Jadi yang dibasuh ketika tayamum itu cuman wajah dan tangan ya. Jadi wajah ini ya, wajah, kemudian tangan juga sama seperti wudhu, tangan kanan dulu kemudian tangan kiri ya, dengan menggunakan debu istinja, debu yang halus. Kemudian yang tata cara yang bersuci yang keempat yaitu istinja, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil. Itu ya, tadi sudah dibahas juga istinja itu bagaimana. Baik, ya mungkin cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini ya. Untuk materi selanjutnya kita nanti masuk tentang pembahasan sholat ya, sholat 5 waktu. Mungkin cukup sekian, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak bisa ditanyakan di kolom komentar atau nanti bisa japri Bapak lewat WA ya. Kemudian untuk tugasnya kalian merangkum yang Bapak sampaikan poin-poinnya di buku catatan kalian ya. Ingat catatan fikih khusus untuk buku catatan fikih, jangan dicampur dengan buku-buku lainnya ya. Jadi untuk tugasnya tolong catat poin-poin yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Itu apa saja. Nanti ketika pertemuan offline Bapak periksa ya catatan kalian sudah pada nyatet apa belum ya. Baik, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.